Waalaikumsalam. Saya yang mau melamar pekerjaan di tempat Bapak. Oh ya, monggo silakan duduk. Ya, dengan Mas apa ini? Nama saya Manda Gilang Saputra, biasa dipanggil Gilang. Bisa lihat sini Mas. Ya. Oke. Nama lengkapnya siapa Mas? Amanda Gilang Saputra, Alamat rumah? Jalan Veteran 5D nomor 6. Gresik. Gresik. Asli Gresik. Asli. Tahu informasi kebutuhan lowongan di perusahaan kami dari mana Mas? Saya kemarin barusan tahu dari media sosial Instagram. Ini ya, informasi di medsos ini memang sangat ini ya, interaktif ya, cepat ya Mas ya. Oke. Makasih ya, memang kita membuka lowongan ya, kebutuhan tenaga kerja ini di administrasi. Kemarin kita juga sudah sampaikan pengumumannya di media sosial Instagram. Dia ada beberapa tadi yang memang sudah memasukkan lamaran, dan ini Mas Amanda Gilang Saputra ini beberapa calon yang akan kami interview ya. Untuk usia berapa Mas Amanda? Usia 22 tahun. 22 tahun. Alamat rumah di Veteran ya. Oke. Pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir saya SMA. SMA di mana Mas? SMA di NU 1 Gresik. Gresik. Untuk jurusannya? Jurusan saya kemarin IPS. IPS ya. IPS. Saat ini apa masih bekerja atau masih mencari pekerjaan ini Mas? Ya, saat ini saya mencari pekerjaan. Kebetulan kemarin lagi buka-buka Instagram, nemu lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh PT Shopee. Oke. Oke, kita coba langsung menginterview Mas Gilang ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan. Ini belum nikah ya nih ya? Belum. Oke, belum nikah. Oke, langsung saja coba perkenalkan diri Anda Mas Gilang. Izin Mbak, nama saya Manda Gilang Saputra, usia 22 tahun, pendidikan saya terakhir di SMA, dan saya bertempat tinggal di Jalan Veteran 5D Kebun Mas Gresik. Oke. Terus hobinya apa ini Mas Gilang ini? Kalau saya hobinya itu olahraga Pak. Olahraga. Kebetulan hobi saya olahraga di atletik sama sepak bola. Untuk organisasi pernah mengikuti? Organisasi sampai saat ini saya masih mengikuti Pak, di 3 organisasi. Yang pertama yaitu Persatuan Tinju Kabupaten Gresik, kemudian yang kedua Komite Olahraga, dan yang ketiga Barajp Pak, organisasi perubahan. Ada organisasinya. Memang suka berorganisasi sepertinya Mas Gilang. Oke. Untuk pengalaman kerja, pernah bekerja di ikut instansi atau usaha atau seperti apa Mas Gilang ini? Ya, izin Pak, kebetulan kemarin terakhir saya mendirikan sebuah usaha 3 tahun terakhir ke belakang, yaitu ayam kampung goreng cetmek namanya itu, di Jalan Kartini. Nah, kebetulan saya mendirikan usaha bersama 3 orang teman saya Pak. Setelah lambat laun 3 tahun, bisnis saya sama teman-teman saya kebetulan mengalami musibah Pak. Jadi salah satu anggota saya melakukan kecurangan terhadap bisnis kami. Jadi akhirnya setelah kita rundingan bersama dan
kami memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnis tersebut karena yang pertama yaitu karena musibah tersebut, yang kedua yaitu kurangnya dana. Hingga akhirnya saya sama tim memutuskan untuk tidak melanjutkan usaha. Terus ketika bagaimana cara Anda untuk menyelesaikan permasalahan tadi ketika ada kecurangan tadi, Mas Gilang? Oke. Yang pertama, saya sama teman saya memanggil tim kami yang awalnya 3 itu kita kumpulkan bersama. Setelah saya cross check lebih dalam sama teman saya terkait dan akhirnya menemukan sebuah masalah. Ternyata anak tersebut sedang menghadapi masalah keluarga di sektor pendanaan. Akhirnya dia nekat mengambil uang feedback ataupun profit dari usaha kita. Iya. Dan kemudian akhirnya anak tersebut itu mengakui kesalahannya. Dia mau bertanggung jawab, ingin mengembalikan dana yang sudah dia ambil. Kemudian kita semua setuju untuk tidak melanjutkan usaha kita. Jadi diputuskan seperti itu ya. Bagus. Terus ketika Anda ini nanti bekerja ini di perusahaan kami, mampukah Anda bekerja di bawah tekanan? Maksudnya di bawah tekanan dalam artian kita kan harus pencapaian target-target, penyelesaian tugas yang harus dikejar deadline. Nah, apakah Anda siap untuk itu? Oke Pak, mohon izin menjawab. Kebetulan saya orangnya memang suka sebuah tantangan. Jadi seberat apapun, selagi itu masih job di saya dan saya bisa menangani, insya Allah saya bisa melakukannya dengan baik. Iya. Ketika menghadapi tekanan, apa yang Anda lakukan? Oke, terima kasih Pak. Atau menghadapi target atau deadline yang harus dikumpulkan atau diselesaikan? Yang pertama, saya akan melakukan sebuah pilah-pilah Pak. Mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent. Jadi saya akan mengerjakan sebuah tugas yang itu memang urgent dan sangat diperlukan oleh perusahaan. Terus bagaimana nantinya ketika Anda itu bekerja dalam suatu tim atau kelompok yang lebih dari 1 orang, ya kan bekerja itu tidak harus 1 orang, pasti ada teman atau rekan kerja. Bagaimana ketika Anda menghadapi rekan kerja itu yang sulit untuk diajak bekerja sama? Oke, terima kasih Pak. Ini izin jawab. Yang pertama, setelah tim kerja itu dibentuk, kita merumuskan sebuah pembagian job desk. Nah, setelah ternyata ada tadi sebuah masalah salah satu tim anggota tim kerja kami ada yang bermasalah, kita ingin melakukan cross check. Kita duduk bersama, mau membicarakan kenapa sih kamu kok tidak mencapai target, tidak berusaha dengan baik, kemudian bermasalah. Kita cari penyebabnya. Nah, setelah ketemu penyebabnya, kita cari solusi dan jalan keluar bareng. Nah, ketika anak tersebut ingin berubah, mau berubah, jadi kita akan bisa mencapai jalan keluar yang sama Pak. Jadi intinya di tim ini ketika sebuah ada masalah, kita yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi itu penting Pak. Oke. Itu tadi kan terkait dengan tenaga kerja atau rekan kerja yang bisa dikatakan sulit untuk diajak bekerja sama ya. Nah, ketika itu tadi ketika ada rekan kerja yang beda itu Anda kan cross check ya, dicari tahu apa itu permasalahan dan lain sebagainya. Apakah nantinya ketika ada teman atau rekan kerja yang seperti itu, motivasi apa yang Anda akan berikan ke rekan kerja itu? Motivasinya ya. Kemudian yang pertama, kami sebagai tim ingin mengingatkan kepada beliau yang sedang membuat pekerjaan yang sulit atau menyulitkan sebuah pekerjaan, kita kembalikan lagi kepada beliau. Beliau tujuannya kerja di sini untuk apa? Nah, kemudian target yang dicapai beliau untuk bekerja di sini itu apa? Nah, kemudian setelah kita ngobrol,
motivasi yang saya berikan sama tim yaitu ingin mengajak duduk bersama lalu berkoordinasi. Apakah kita tim keliru mengasih job desk kepada dia ataupun dia memang keahliannya bukan di bidang kami, kita akan bicarakan bareng. Oke, habis. Nah, tadi kan sempat Anda mempunyai usaha bersama ya. Nah, pada saat titik di mana Anda mempunyai kontribusi besar dalam membangun bisnis Anda ini, kontribusi apa yang Anda berikan pada saat menjalani bisnis tersebut? Yang pertama, mohon izin Pak, saya kebetulan mempunyai keunggulan di bidang marketing. Nah, di sisi lain, usaha saya berdiri itu saya sudah mempunyai sebuah kanan maupun sebuah organisasi yang bisa dibilang bukan organisasi tapi perkumpulan sebuah usaha-usaha di Kabupaten Gresik, sehingga ketika tim saya membangun sebuah usaha, saya secara tidak langsung mempromosikan usaha tersebut kepada rekan-rekan kami Pak, sehingga kelebihan saya atau keunggulan saya di bidang marketing. Oh, gitu. Nah, ini nanti ketika Anda bekerja di perusahaan kami, bagaimana ketika Anda itu dituntut untuk menyampaikan hasil kerja atau laporan. Nah, bagaimana cara Anda melaporkan ke pimpinan? Apakah Anda mempunyai metode khusus atau mempunyai rencana seperti apa laporan itu harus Anda laporkan kepada pimpinan? Oke, yang pertama saya ingin melaporkan sebuah kegiatan atau pekerjaan yang saya lakukan tiap minggu. Jadi kita buat sebuah draft ke Microsoft Word maupun ke PowerPoint, hasil kerja saya selama seminggu itu seperti apa. Kemudian setelah 1 bulan penuh, saya akan laporkan ke pimpinan hasil kerja saya. Terus yang terakhir masih gimana? Berapa upah yang Anda inginkan? Ya, saya untuk masalah upah saya kembalikan lagi kepada perusahaan. Kalau memang toh di Kabupaten Gresik ini ada standar upah minimum karyawan ataupun pegawai, ya saya mengikuti apa yang diberikan oleh perusahaan, karena perusahaan saya yakin pasti menaati sebuah peraturan. Penempatan kerja ini Anda kan nanti rencana di Gresik. Apakah siap jika nantinya Anda akan ditempatkan di kantor cabang lainnya? Mohon izin Pak, saya sangat siap karena saya tujuannya yang pertama bekerja di sini yaitu menambah pengalaman, kemudian memang saya ahli di bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan ketika perusahaan membutuhkan saya di tempat manapun saya sangat siap. Terima kasih Mas Amanda Gilang Saputra atas jawaban yang sudah disampaikan kepada saya. Cukup bagus ya, nanti tunggu kabar selanjutnya dari kami. Semoga nantinya kita dapat bekerja sama dengan baik untuk membangun perusahaan ya. Demikian ya. Terima kasih atas kehadirannya dan kesempatannya untuk bisa bergabung dalam proses seleksi yang ada di perusahaan kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.